Ya Sarah, saya Hana. Saya akan mendampingi kamu dalam sesi konseling hari ini. Bagaimana perasaan kamu? Selamat siang, Mbak. Saya sebenarnya pertama kali coba Saya mengerti perasaan gugup kamu, dan itu adalah hal yang sangat wajar. Ruangan ini adalah ruangan yang aman dan nyaman untuk kamu berbagi cerita. Tidak ada yang perlu kamu khawatirkan. Kita mulai dengan perlahan dan sesuai dengan kenyamanan kamu. Oke. Jadi sebelum kita mulai lebih jauh, saya ingin kamu tahu bahwa apapun yang kamu bagikan di ruangan ini akan dijaga kerahasiaannya. Kamu bisa mengambil waktu yang kamu butuhkan untuk berbagi cerita permasalahan kamu tersebut. Tidak perlu terburu-buru atau merasa tidak nyaman. terima kasih, Mbak. Saya memang butuh waktu untuk menceritakan ini karena story ini berat sekali buat saya. Saya menghargai keberanian kamu untuk mengambil langkah mencari bantuan. Itu adalah langkah yang sangat positif. Apakah kamu sudah siap untuk bercerita atau masih membutuhkan waktu? Sebentar, Mbak. Saya tenang dulu. Boleh minta waktunya dulu, Mbak? 2 menit aja biar saya bisa mulai menceritakan masalah saya. Boleh Sarah, silakan saja. Saya akan menunggu sampai kamu bisa memulai ceritakan permasalahan kamu saat ini. Saya mengalami trauma dari hubungan saya yang terakhir dengan saya. Dia tidak memiliki dari solusi, tapi kata-katanya selalu menyakiti saya, Mbak. Ya. Baik, saya mendengar ada rasa sakit yang dalam dari yang telah kamu ceritakan tersebut. Bolehkah kamu ceritakan lebih detail tentang pengalaman kamu? Dia selalu merendahkan saya. Setiap hal yang saya lakukan selalu salah di mata dia, Mbak. Dia sering mengatakan bahwa saya tidak berguna, bodoh, dan tidak ada yang akan tahu tentang saya selain dia, Mbak. Awalnya saya pikir hanya bercanda perkataan dia, Mbak. Tapi lama-kelamaan saya mulai percaya dengan kata-katanya. Baik, terima kasih sudah membagikan pengalaman kamu. Saya bisa merasakan betapa menyakitkannya di situasi tersebut. Bisakah kamu ceritakan bagaimana perasaan dan dampak yang kamu alami sekarang ini dari masalah tersebut? Sekarang saya selalu merasa takut ketika bertemu dengan orang baru, Mbak. Terutama untuk laki-laki. Saya takut menjalani hubungan lagi. Setiap ada yang mau menjalin hubungan atau mengkritik saya selalu bergemetar dan panik, Mbak. Saya kehilangan kepercayaan diri sepenuhnya. Bahkan di tempat kerja, saya takut mengutarakan pendapat saya karena takut disalahkan atau dimarahkan, direndahkan, Mbak. Baik, kita coba rasakan bersama ya apa yang kamu membuat pengalaman ini begitu membekas dari yang kamu ceritakan. Saya akan menangkap beberapa faktor yang mungkin berkontribusi pada trauma kamu. Yang pertama, kekerasan verbal yang berkelanjutan dan sistematis. Yang kedua itu manipulasi emosional yang membuat kamu meragukan nilai diri kamu sendiri. Yang ketiga, isolasi sosial yang membuat kamu merasa bergantung pada pasangan kamu atau mantan pacar kamu pada saat itu. Yang keempat, normalisasi perilaku toksik yang membuat kamu bingung membedakan yang normal dan tidak. Dan yang kelima, ketidakberdayaan yang kamu rasakan selama hubungan sama mantan kamu berlangsung. Apakah ada hal lain yang menurut kamu berkontribusi pada perasaan trauma kamu ini? Ya, Mbak. Dan yang membuat saya semakin terpuruk adalah ketika dia selalu meminta maaf setelah melakukan kesalahannya atau menyakiti saya, Mbak. Dia
dia bilang dia akan berubah. Tetapi kemudian mengulanginya lagi mbak. Saya jadi bingung mana yang benar mana yang salah mbak. Baik, jadi hal yang pertama yang akan kita lakukan adalah membangun rasa aman. Saya akan mengajarkan beberapa teknik grounding kepada kamu yang bisa kamu gunakan saat merasa cemas atau panik. Mari kita coba salah satunya ya. Oke, tarik nafas dalam, ya seperti itu. Rasakan kaki kamu menyentuh lantai, ya. Rasakan punggung kamu bersandar di kursi. Lalu kamu ada di sini, di ruangan yang aman ini. Trauma kamu adalah masa lalu, dan kamu sekarang berada di tempat yang aman. Astagfirullah. Semua perasaan yang kamu alami seperti takut, cemas, tidak percaya diri adalah respon yang wajar terhadap pengalaman yang kamu alami pada saat ini atau yang mungkin yang sekarang saat ini kamu rasakan. Tidak ada yang salah dengan perasaan-perasaan itu. Yang penting adalah bagaimana kita mengelolanya. Mari kita lihat bersama beberapa pikiran yang sering muncul. Kamu mengatakan merasa tidak berguna. Bisakah kamu ceritakan prestasi atau hal positif yang pernah kamu capai, sekecil apapun itu? Saya selalu dapat nilai bagus di sekolah, dan bulan lalu saya mendapatkan promosi di kantor. Nah, dari yang telah kamu ceritakan tadi atau kamu berbagi, itu adalah bukti nyata bahwa kamu ini adalah pribadi yang kompeten dan mampu terhadap kondisi apapun. Jadi mari kita mulai membangun kembali narasi positif tentang diri kamu. Nah, kita akan bekerja sama mengembangkan strategi untuk mengatasi trigger dan kecemasan kamu. Apakah kamu bersedia? Bersedia. Nah, jadi yang pertama itu ada teknik pernapasan dari relaksasi. Teknik pernapasan relaksasi itu ada 3. Yang pertama itu lion breath. Seperti teknik ini melibatkan menarik napas dalam melalui hidung, membuka mulut lebar-lebar, dan mengeluarkan suara gitu. Kayak misalkan mbaknya tarik napas, terus habis itu buka mulutnya lebar-lebar dan mengeluarkan suara H sambil menjulurkan lidah. Tujuannya untuk apa? Nah, teknik tersebut itu tujuannya untuk meredakan atau membantu meredakan ketegangan pada area wajah dan dada. Nah, habis itu ada lagi nih teknik relaksasi yang kedua, yaitu ocean breath. Jadi dalam posisi duduk, tarik nafas dalam melalui hidung dan buang nafas dari mulut dengan suara H yang panjang. Ulangi beberapa kali untuk meredakan stres. Jadi kalau lion breath itu untuk meredakan ketegangan pada wajah, ocean breath untuk meredakan stres. Nah, yang terakhir ini boxing breath. Jadi tarik nafas selama 4 detik, tahan selama 4 detik, buang nafas selama 4 detik, dan tahan lagi selama 4 detik. Teknik ini tujuannya untuk membantu menenangkan pikiran dan mengurangi stres. Nah, jadi nanti kamu bisa menggunakan ketiga teknik tersebut yang sekiranya cocok dengan diri kamu. Selanjutnya ada journaling untuk mengekspresikan perasaan. Jadi itu seperti dengan menulis tentang pengalaman sehari-hari. Jadi kayak kamu bisa memproses pikiran dan perasaan kamu yang dapat membantu mengurangi kecemasan dan meningkatkan kesehatan mental kamu. Misalkan kayak sebelum tidur kamu journaling nih pengalaman kamu apa aja, atau kegiatan kamu sehari-hari apa aja, atau yang mungkin merasa terganggu proses hari ini itu apa, kamu bisa tulis aja situ di jurnal tersebut. Nah, yang ketiga ada mindfulness untuk tetap berada di masa sekarang atau masa kini. Tujuannya ini untuk dapat dilakukan melalui meditasi atau dengan fokus pada pernapasan. Kan ada tuh orang yang kayak artis-artis yang pada meditasi. Nah, itu tuh tujuannya untuk mengurangi stres atau mengubah pikiran-pikiran negatif yang ada di pikiran mereka. Setelah itu ada positive self-talk untuk melawan suara kritik internal. Jadi kayak berbicara kepada diri sendiri secara positif, atau bisa dengan kayak
eh, dengan teknik mirroring kayak lewat kaca kita bercerita tentang diri kita tuh, kalau diri kita mampu, diri kita hebat, kita kuat dan segala macam, intinya afirmasi positif untuk diri kita. Yang terakhir ini, yang keempat, ada boundary setting dalam hubungan. Jadi kamu bisa menetapkan batasan dalam hubungan yang sangat penting untuk menjaga kesehatan mental. Nah, ini tuh kayak mencakup kemampuan untuk mengatakan tidak ketika diperlukan dan menentukan apa yang dapat diterima dalam interaksi dengan orang lain. Misalkan kayak tadi yang kamu bilang kamu dikatakan tidak berguna atau segala macam. Nah, kamu tuh bisa menyangka enggak kok saya berguna, atau enggak kok aku berguna, gue berguna, kayak seperti itu. Nah, setelah tadi empat berapa teknik, setelah 5 teknik yang telah saya sebutkan, nanti kamu list aja yang mana yang sekiranya cocok dengan diri kamu. Nah, setelah itu kamu sudah mengambil langkah berani nih dengan mencari bantuan, yaitu datang ke saya. Itu menunjukkan kekuatan dan tekad kamu untuk pulih. Nah, mari kita bersama bangun kepercayaan diri kamu step by step. Jadi perlahan, jangan langsung membangun kepercayaan, karena mungkin agak sedikit sulit untuk kamu membangun kepercayaan kembali pada orang lain. Nah, jadi untuk minggu ini saya ingin kamu mencoba beberapa hal. Yang pertama, praktikkan teknik grounding yang sudah kita pelajari minimal 2 kali sehari, kayak tadi buang nafas, tarik nafas, seperti itu. Terus mulai menulis jurnal tentang perasaan kamu. Habis itu identifikasi minimal 1 hal positif tentang diri kamu setiap hari, seperti yang tadi saya bilang, afirmasi positif kayak setiap bangun tidur, kayak gue hari ini hebat, nah, seperti itu. Bisa melalui hari ini dengan kuat, dengan semangat, atau segala macam. Nah, setelah bagaimana menurut kamu dengan rencana ini? Mungkin saya akan mencobanya, Mbak, meski mungkin akan sulit di awal. Sebenarnya sangat wajar jika terasa sulit. Kita akan melakukannya bersama-sama. Kamu tidak sendirian, jadi saya akan membantu proses kamu step by step. Tidak terlalu buru-buru. Recovery adalah proses, dan kamu tidak sendirian seperti yang tadi saya bilang. Selama proses ini kamu saya temani, dan bila ada hal yang mengganjal dalam pikiran kamu bisa langsung kabari saya. Jadi enggak, walaupun lagi tidak dalam sesi konseling pun kamu merasa tidak nyaman, kamu bisa langsung WA saya atau kontak saya atau kabar saya. Nah, bagaimana perasaan kamu setelah berbagi semua ini? Mbak, mohon maaf sebelumnya, tapi saya masih merasa sangat takut, Mbak. Teknik-teknik yang Mbak ajarkan tadi, saya mencoba meyakinkan diri saya bahwa saya berharga, tapi pikiran-pikiran negatif itu selalu ada di pikiran saya. Sebenarnya kamu tidak perlu minta maaf. Bisa kamu ceritakan lebih detail pikiran apa yang masih mengganggu pikiran kamu tersebut? Setiap kali saya mencoba positif setiap tadi suara dia selalu muncul di kepala saya, Mbak, seperti setiap kali saya mencoba positif self-talk, Mbak, suara dia selalu muncul di kepala saya, Mbak, seperti dia masih di sini mengejek usaha saya masih mendengar dia bilang kamu tidak berguna, kamu cuma pura-pura kuat, dan saya merasa dia benar, Mbak. Oke, saya mendengar betapa kuatnya suara-suara itu di pikiran kamu. Boleh kita eksplorasi bersama kapan biasanya pikiran-pikiran itu muncul. Yang paling kuat tuh pikiran-pikiran apa yang paling sering muncul di pikiran kamu? Setiap kali saya mencoba sesuatu yang baru, atau ketika ada yang menunggu saya di kantor, saya seperti saya tidak menerima ujian itu, Mbak. Saya takut
kalau mereka tahu saya sebenarnya seperti apa. Mereka akan kecewa. Saya takut ternyata mantan saya lunak tentang saya. Baik, saya paham proses ini mungkin tidak mudah untuk kamu. Kelihatannya trauma yang kamu alami saat ini telah membentuk keyakinan yang sangat kuat tentang diri kamu. Jadi bagaimanapun kalau kita coba identifikasi bersama satu situasi spesifik saat pikiran itu muncul dan kita lihat yang sebenarnya terjadi versus apa yang kamu pikirkan dan apa yang kamu katakan. Saya tidak tahu bisa melakukannya, Mbak. Rasanya semua yang saya lakukan salah. Saya takut salah lagi, takut mengecewakan. Bahkan sekarang di sini saya merasa gagal karena tidak bisa menerapkan teknik-teknik yang Mbak ajarkan. Sarah, saya melihat kamu saat ini tuh sedang berjuang sangat keras melawan pikiran-pikiran dari mantan pacar kamu yang perkataan-perkataan toksiknya tersebut. Ini adalah hal bagian yang normal dari proses pemulihan kamu. Jadi tidak apa-apa bila kamu merasa takut, dan tidak apa-apa kalau teknik yang kita coba ini belum tentu langsung berhasil. Nah, kamu kira-kira mau nggak mencoba sesuatu bersama saya sekarang? Kita akan memulai dengan langkah yang sangat kecil terlebih dahulu ya. Oke, baik. Untuk saat ini kita tidak perlu fokus mengubah pikiran-pikiran itu. Kita hanya akan menyadari bahwa pikiran itu ada seperti awan yang lewat di langit. Bolehkah kamu coba bersama saya? Tarik nafas pelan dan katakan, saat ini saya memiliki pikiran bahwa saya tidak berguna. Bukan saya tidak berguna, tapi saya memiliki pikiran bahwa saya tidak berguna. Bisa kita coba. Ini kayak saya ini saat ini saya memiliki pikiran bahwa saya tidak berguna. Bukan saya tidak berguna, tetapi saya memiliki pikiran bahwa saya tidak berguna. Jadi kayak kamu tuh tarik nafas dalam, terus dikatakan saya memiliki pikiran bahwa saya tidak berguna. Jadi memiliki pikiran, bukan saya tidak berguna, tetapi memiliki pikiran kalau saya tidak berguna. Oke? Bisa kamu rapi? Ayo, tarik nafas dan katakan seperti yang tadi saya bikin. Saya memiliki pikiran bahwa saya tidak berguna. Tapi Mbak, rasanya sakit. Rasanya pikiran ini benar. Oke, saya paham. Ini masih terasa sangat nyata dan menyakitkan. Tidak apa-apa merasakan sakit itu. Untuk saat ini kita tidak akan memaksa pikiran itu untuk pergi dari pikiran kamu. Kita hanya akan belajar mengenalinya sebagai sebuah pikiran, bukan sebagai kebenaran tentang diri kamu. Jadi misalnya yang kamu pikirin bahwa kamu merasa tidak berguna, itu hanya sebatas sebuah pikiran, bukan benar-benar kamu tidak berguna. Nah, jadi hal ini akan menjadi proses yang panjang dan kamu tidak perlu menghadapinya sendiri. Berapa lama Mbak saya bisa normal sampai pikiran-pikiran ini hilang? Nah, setiap orang kan memiliki proses pemulihan yang berbeda-beda, Sarah. Yang penting bukan seberapa cepatnya, tapi seberapa konsisten kamu menghadapi dan mengelola pikiran-pikiran negatif kamu. Nah, untuk saat ini boleh saya tahu apa yang kamu butuhkan dan apa yang yang bisa membuat kamu tuh merasa sedikit lebih aman. Saya tidak tahu Mbak, rasanya semua terasa sangat berat dan menakutkan. Tidak apa-apa, tidak tahu. Bagaimana kalau untuk minggu depan kita fokus dulu pada membangun rasa aman diri kamu,
kita tidak akan langsung mencoba mengubah pikiran-pikiran itu. Kita akan mulai dengan membuat kamu merasa lebih aman di dalam tubuh kamu sendiri. Bagaimana? Masih ada rasa takut mbak, tapi entah kenapa ada sedikit rasa lega setelah mbak bilang kita minggu depan kita masih ada rasa takut mbak, tapi entah kenapa ada sedikit rasa lega setelah mbak bilang kalau minggu depan kita akan bertemu kembali, seperti ada beban yang sedikit ringan. Itu adalah tanda yang sangat positif untuk sesi berikutnya. Kita akan membahas lebih dalam tentang strategi coping dan memulai membangun kepercayaan atau rencana pemulihan yang lebih konkret. Apakah kamu memiliki pertanyaan untuk saat ini? Apa ada pertanyaan lagi? Untuk sekarang mungkin tidak mbak. Terima kasih banyak ya mbak untuk konsennya. Sama-sama Sarah. Kamu ingat ya, kamu bisa menghubungi saya kapanpun jika ada situasi darurat atau merasa diri kamu lagi ketrigger atau apapun. Kita bertemu kembali lagi di minggu depan. Sampai bertemu di minggu depan ya sekarang. Selamat siang, saya Hana Maria Mahmud dari mahasiswa jurusan Kimia dan Konseling. Bolehkah saya mengetahui nama Anda? Selamat siang, saya Hana Maria Mahmud, mahasiswa jurusan Kimia dan Konseling. Sebelum kita mulai persaingan ini, bolehkah saya mengetahui nama Anda terlebih dahulu? Iya mbak, perkenalkan nama saya Sarah. Baik, terima kasih Sarah. Sebelum kita mulai sesi konseling hari ini, saya ingin Anda tuh merasa nyaman, tidak ketakutan, dan kali ini kita bekerja sama sebagai tim untuk memahami dan mengelola pengalaman traumatis yang Anda alami saat ini. Apakah Anda bersedia menjadi tim saya hari ini? Ya, saya bersedia. Belum, mau Anda. Tadi potong deh. Iya, mau sih udah. Ya. Ini rame banget ya. Kak, agak miring badan. Nah, terus lu serong. Nah, dadah. Ih, bagus. Baik, mari kita bahas beberapa hal penting sebelum kita memulai pertemuan pertama hari ini. Yang pertama yaitu semua yang kita bicarakan bersifatnya rahasia. Yang kedua, proses ini adalah kolaborasi antara saya dan Anda. Lalu Anda harus aktif dan saya akan membantu. Jadi kayak misalnya Anda tuh harus menceritakan kesalahan. Dia lagi berbisik. Jadi Anda menceritakan permasalahan Anda terkait trauma yang sedang Anda alami. Nah, sedangkan saya yaitu hanya membantu Anda untuk mengatasi permasalahan trauma Anda tersebut. Apakah Anda bersedia? Jadi pada konseling hari ini kita menggunakan pendekatan CBT, yaitu Cognitive Behavior Therapy. Nah, kita akan fokus pada hubungan antara pikiran, perasaan, dan perilaku. Tujuannya untuk mengidentifikasi pola pikir yang merugikan dan mengubahnya menjadi lebih konstruktif. Jadi kalau misalkan banyak belum tahu CBT itu apa, jadi misalkan ada hal-hal atau pikiran-pikiran negatif, itu nanti bisa diubah menjadi pikiran yang positif sebenarnya. Selanjutnya, Mbak bisa ceritakan pada saya apa yang membuat Mbak ini memutuskan untuk melakukan konseling hari ini. Saya mau cerita mbak, saya mengalami sesuatu yang sangat traumatis beberapa bulan lalu ini. Hidup saya merasa terganggu sejak saat itu. Pos dulu deh, suara motor. Terima kasih sudah berbagi. Saya ingin Anda tahu bahwa apa yang Anda rasakan saat ini adalah normal. Trauma dapat memberikan dampak
berdampak signifikan pada kehidupan seseorang. Nah, jadi mari kita definisikan beberapa pikiran dan perasaan yang muncul setelah kejadian traumatis tersebut. Apakah Anda sering memikirkan kembali peristiwa tersebut, atau bagaimana perasaan Anda terhadap diri sendiri sejak kejadian tersebut, dan apakah ada perubahan dalam hubungan atau aktivitas sehari-hari setelah kejadian trauma tersebut? Tidak. Saya selalu merasa takut dan mimpi buruk, sulit tidur dan merasa bersalah, Mbak. Sebenarnya setiap gejala yang Anda sebutkan tadi adalah respon alamiah terhadap trauma. Kita akan menguraikan setiap aspek ini secara sistematis. Nah, jadi trauma adalah pengalaman yang mengalami atau melampaui kemampuan adaptasi normal individu. Sistem saraf kita bereaksi dengan mekanisme pertahanan yang disebut dengan fight, flight, dan freeze. Itu apa maksudnya ya, Mbak? Nah, jadi tubuh dan pikiran Anda tuh bereaksi untuk melindungi diri, itu disebutnya fight. Terus ketika mengalami ancaman, sistem saraf dan mengaktifkan respon terhadap hidup, itu bisa juga disebut dengan flight dan freeze. Terus kayak ini bukan kelemahan melainkan mekanisme survival. Nah, jadi dalam segi ini kita melihat trauma melampaui 3 komponen utama dari pikiran, perasaan, dan perilaku. Misalnya, jika Anda berpikir saya tidak aman, akan memicu perasaan kayak kecemasan, ketakutan. Lalu kayak dari perilakunya itu menghindari situasi tertentu. Berarti pikiranku itu mempengaruhi semuanya ya, Mbak? Ya, tepat sekali. Pikiran tuh membentuk persepsi, dan persepsi mempengaruhi respon emosional dan perilaku. Jadi sebisa mungkin kita harus berpikir yang positif agar persepsi tersebut tuh mempengaruhi respon emosional yang baik dan perilaku yang baik. Nah, mari kita identifikasi beberapa distorsi kognitif yang mungkin Anda alami. Dari generalisasi, yaitu menganggap suatu kejadian buruk menandakan segalanya buruk. Lalu dari personalisasi, menyalahkan diri sendiri atas hal di luar kendali. Lalu ada katastrofisasi, sebelum membayangkan kemungkinan terburuk. Nah, jadi Mbak itu termasuk yang seperti apa dari yang saya sebutkan 3 tersebut? Saya senang. Saya selalu berpikir ini semua salah saya, Mbak. Nah, itu adalah contoh distorsi kognitif terkait personalisasi. Kita akan bekerja untuk mengubah pola pikir tersebut ya kan. Jadi saya akan mengajarkan Anda tentang teknik tantang dan ubah. Setiap kali pikiran negatif muncul, kita akan mengenali pikiran tersebut, menantang validasinya, terus menggantinya dengan pikiran yang lebih realistis dan sehat. Bagaimana caranya? Contoh, misalkan Mbak kayak berpikir saya lemah karena ini terjadi pada saya. Nah, tantangannya itu tidak ada yang salah pada saya, ini bukan kesalahan saya. Lalu pikiran alternatifnya apa? Saya kuat karena bertahan dan mencari bantuan. Nah, sekarang mari kita praktekkan teknik grounding. Ini membantu Mbak terhubung dengan momen sekarang. Misalkan 5 hal yang dapat Anda lihat, 4 hal yang dapat Anda sentuh, 3 hal yang dapat Anda dengar, 2 hal yang dapat Anda cium, 1 hal yang dapat Anda rasakan. Jadi teknik ini dikenal dengan 5-4-3-2-1 atau grounding teknik. Tujuannya untuk membantu individu, terutama mereka yang mengalami trauma, kecemasan, serangan panik. Nah, untuk itu 5 hal yang Anda lihat seperti misal fokus pada 5 objek visual di sekitar. Misal kayak Mbak lagi ada di luar atau apa yang dilihat kayak alam, pemandangan atau apa segala macam. Intinya ada 5 visual yang Mbak lihat.
Nah, tujuannya untuk apa? Membantu mengalihkan perhatian dari pikiran yang mengganggu, mendorong kesadaran akan lingkungan sekitar. Lalu 4 hal yang dapat Anda sentuh. Nah, 4 hal yang dapat Anda sentuh misalkan kayak pohon bisa dapat disentuh, terus yang ada di sekitar misalnya kayak kalau misalnya dalam ruangan ya berarti bisa nyentuh meja apa segala macam itu. Pokoknya ada 4 hal. Nah, tujuannya untuk apa? Membangkit kesadaran sensori, mengurangi ketegangan dengan kontak fisik. Lalu 3 hal yang Mbak dengar, fokus pada 3 suara di sekitar. Misal dalam ruangan kayak detak jam, suara AC, kicauan burung. Nah, itu tuh tujuannya untuk meningkatkan kesadaran akan momen sekarang, mengalihkan pikiran dari trauma atau kecemasan. 2 hal yang dapat Anda cium, misalnya kayak aroma kopi, parfum, buku, tanah basah. Itu kan bisa dicium kan aromanya. Mungkin kalau tanah basah sekarang udah nggak ada ya Mbak. Jadi Handphonenya kelihatan. kalau tanah basah mungkin sekarang kurang efektif karena kan takutnya nanti ada tai kucing atau bagaimana. Nah, tujuannya untuk apa sih 2 hal yang harus dicium itu untuk mengaktifkan indera penciuman, membantu menjejakkan diri di masa kini. Lalu 1 hal yang Anda rasakan yaitu fokus pada sensasi fisik internal, misalnya detak jantung, kan itu bisa dirasakan, pernapasan, kehangatan tangan. Nah, tujuannya untuk apa? Itu mendorong kesadaran akan kondisi tubuh, membantu mengurangi ketegangan. Manfaat utamanya dari 54321 atau teknik grounding itu untuk serangan panik, flashback trauma, kecemasan berlebih, stres tinggi, kesulitan fokus. Dari yang saya jelaskan tadi, Mbak bisa mengikuti bagus. Teknik ini membantu menurunkan respon stres dan kecemasan. Nah, sebelum itu mari kita lakukan pernapasan dalam. Jadi ada yang namanya teknik pernapasan terapeutik. Teknik ini itu tarik nafas perlahan melalui hidung selama 4 hitungan, tahan nafas 4 hitungan, keluarkan melalui mulut 6 hitungan. Ayo kita mulai. Tarik nafas 1, 2, 3, 4. Lalu dibuang selama 6 hitungan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bisa tahu Mbak? Nah, jadi teknik pernapasan terapeutik ini membantu mengaktifkan sistem saraf parasimpatik atau menurunkan ketegangan. Setelah melakukan teknik tersebut, kita bisa juga melakukan ekspor terhadap memori atau situasi yang menimbulkan kecemasan. Misalkan yang memori atau situasi yang menimbulkan kecemasan itu Mbak karena apa? Karena saya merasa takut Mbak. Jadi kita lakukan dengan sangat perlahan, Anda kontrol setiap langkah, kita bisa berhenti kapanpun Anda mau. Nah, trauma bukan akhir dari cerita Mbak. Mari kita rekonstruksi narasi Mbak dari korban menjadi pejuang. Itu bagaimana caranya ya Mbak? Dengan mengakui kekuatan Mbak dalam pertahanan, belajar dan tumbuh dari pengalaman. Nah, tujuannya untuk apa? Kayak menurunkan tingkat kecemasan, meningkatkan kualitas tidur, kembali rasa aman, mengembangkan strategi coping. Jadi misalnya kayak Mbak merasa takut, jadi diubah pola pikirnya, enggak, saya berani, saya tidak boleh menyerah. Apakah bisa apa yang saya bilang tadi? Mungkin ini terdengar sangat sulit bagi saya Mbak. Setiap perubahan bermula dari langkah kecil dulu. Kita akan bergerak perlahan namun konsisten. Jadi misalnya Mbak masih ragu kayak saya masih takut, nggak masalah. Jadi kayak yang penting ada progresnya setiap hari. Diucapkan aja terus-terusan sampai seenggaknya pikiran Mbak tuh berubah menjadi pikiran yang positif. Nah, jadi hari ini Mbak telah menunjukkan keberanian yang luar biasa setiap langkah dan prestasi. Benar, Mbak tuh tidak
sendirian dalam perjalanan ini. Nah, saya akan memberikan alat bantu yaitu CBT ini untuk mengendalikan hidup kembali tadi yang tadinya berpikiran saya takut, saya nggak bisa, diubah jadi menjadi saya berani, saya tidak menyerah. Nah, untuk minggu depan saya minta Mbak bisa praktikkan teknik grounding. Jadi misalkan nanti setelah ini Mbak praktikkan teknik groundingnya, terus nanti pas di Selasa minggu ke depan Mbak kabari saya apakah teknik tersebut efektif di diri Mbak atau enggak. Terus catat pikiran-pikiran negatif, misalkan sebelum tidur kan kita suka sering overthinking atau apa, dicatat aja. Jadi ibaratnya membuat diary sebelum tidur itu nanti kita bahas di minggu depan. Habis itu lakukan pernapasan terapi terapeutik yang tadi, misalnya lagi merasa cemas, tarik nafas selama 4 detik, terus habis itu tahan selama 4 detik, lalu dibuang selama 6 detik. Apakah Mbak paham? Ya. Ingat juga ya Mbak, pemulihan adalah proses, bukan tentang kesempurnaan, tapi kemajuan. Nah, walaupun prosesnya lambat, Mbak nggak usah merasa kayaknya emang gak ada perubahan ya. Jadi setiap apa yang kita lakukan hari ini itu bakal ada perubahannya saat nanti, walaupun tidak langsung. Nah, tetap semangat menjalani kehidupan dan jangan pernah berputus asa. Mbak hebat dari hari ini, esok dan selamanya. Baik Mbak, terima kasih banyak ya Mbak. Ya sama-sama. Dan belum berapa itu